Seorang TKW Indonesia yang harus menjalani kawin kontrak dengan 3 majikan di Arab. Kisahnya penuh perjuangan, air mata, dan no sensor. Assalamualaikum sahabat semua, selamat datang di channel ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar sahabat semua tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang halal, dan dijauhkan dari ujian yang terlalu berat. Serta diberi anak soleh dan solehah, dilunaskan hutangnya, bila mati semoga husnul khotimah. Amin. Namaku Siti, seorang wanita desa sederhana yang lahir dan besar di sebuah kampung kecil di Jawa Tengah. Hidupku sejak kecil tidak pernah mudah. Ayahku hanyalah seorang buruh tani, sementara ibuku setiap hari berjualan sayur di pasar. Sejak remaja aku sudah terbiasa membantu orang tua agar dapur kami tetap mengepul. Namun, keadaan semakin sulit ketika ayahku jatuh sakit dan tidak bisa lagi bekerja. Sejak saat itu, beban ekonomi keluarga benar-benar jatuh di pundakku. Hari-hari kami penuh dengan kekhawatiran. Kadang, untuk makan saja kami harus berhutang ke warung tetangga. Sementara di rumah, adik-adikku masih kecil dan membutuhkan biaya sekolah. Aku tahu, jika terus bertahan di kampung tanpa pekerjaan yang layak, mustahil kami bisa bertahan hidup dengan baik. Suatu sore, seorang tetangga yang pernah bekerja di luar negeri datang ke rumah. Dia bercerita tentang pengalamannya menjadi TKW di Arab. Katanya, gaji di sana bisa berkali-kali lipat lebih besar daripada bekerja di kota. Meski pekerjaannya berat, uangnya bisa mencukupi kebutuhan keluarga di kampung. Kata-kata itulah yang menancap kuat di kepalaku. Malam itu aku termenung lama. Aku membayangkan wajah ibu yang semakin tua, ayah yang terbaring sakit, dan adik-adikku yang harus tetap sekolah. Hatiku terasa perih, tapi di saat yang sama ada semangat baru yang tumbuh. Aku harus berani mengambil keputusan besar. Dan keputusan itu adalah bekerja ke Arab sebagai seorang TKW. Ketika aku menyampaikan niatku pada ibu, air matanya langsung menetes. Ia memandangku lama, seakan tidak percaya anak perempuannya harus pergi jauh demi menyelamatkan keluarga. Nak, apa kamu yakin sanggup? Negeri orang itu bukan kampung sendiri. Kamu perempuan, nanti bagaimana kalau ada hal-hal yang tak diinginkan? Kata ibu dengan suara bergetar. Aku menggenggam tangannya erat. Bu, justru karena aku perempuan, aku ingin berjuang lebih keras. Aku ingin ayah bisa berobat, aku ingin adik-adik tetap sekolah. Aku janji akan kuat. Meski berat, akhirnya ibu merelakanku. Ayah pun hanya bisa mengangguk lemah dari tempat tidurnya. Saat itu, aku merasa seolah seluruh dunia menekan pundakku, tapi tekadku bulat. Demi keluarga, aku harus rela meninggalkan kampung halaman. Proses keberangkatan tidak mudah. Aku harus mengurus dokumen, mengikuti pelatihan, dan bersiap dengan segala kemungkinan. Di pelatihan itulah, aku mulai mengenal banyak calon TKW lain yang juga punya alasan masing-masing. Ada yang ingin membangun rumah, ada yang ingin membiayai anak kuliah, ada pula yang hanya ingin melunasi hutang keluarga. Cerita mereka membuatku sadar bahwa aku tidak sendiri. Banyak perempuan Indonesia yang harus meninggalkan tanah air demi sesuap nasi. Hari keberangkatan pun tiba. Aku masih ingat jelas, pagi itu langit kampung mendung. Seolah ikut merasakan kesedihan kami. Aku berdiri di depan rumah sambil memeluk ibu erat-erat. Adik-adikku menangis, sementara ayah hanya bisa mengangkat tangan dengan doa. Jaga dirimu baik-baik, nak. Jangan lupa sholat, jangan lupa pulang, kata ibu dengan suara parau. Aku hanya bisa mengangguk sambil menahan air mata. Dalam hati, aku berjanji tidak akan mengecewakan mereka. Perjalanan menuju bandara terasa panjang dan penuh perasaan campur aduk. Ada rasa takut, tapi juga ada harapan besar. Saat pesawat akhirnya lepas landas, aku menatap keluar jendela. Kota dan sawah-sawah kampungku perlahan hilang dari pandangan. Hati kecilku berbisik, inilah awal dari segalanya, Siti. Jangan menyerah. Sesampainya di tanah Arab, suasana terasa asing. Bahasa, budaya, hingga cara berpakaian begitu berbeda. Panas mataharinya terasa menyengat, membuat tubuhku cepat lelah. Tapi aku tahu, perjuanganku baru saja dimulai. Aku belum tahu apa yang menanti di depan, tapi aku percaya bahwa setiap langkah ini adalah pengorbanan demi keluarga yang kucintai. Dan benar saja,
Tidak butuh waktu lama sampai aku mulai menghadapi kenyataan pahit. Menjadi TKW bukan hanya soal bekerja, tapi juga tentang bertahan dalam segala tekanan. Aku tidak tahu, perjalanan ini akan membawaku ke dalam kisah penuh air mata. Menjadi istri kontrak dari 3 majikan berbeda. Hari-hari pertamaku di tanah Arab adalah masa-masa penuh kebingungan. Semua terasa asing. Aku hanya bisa mengandalkan beberapa kalimat bahasa Arab dasar yang kupelajari saat pelatihan. Setiap kali majikan berbicara cepat, aku sering hanya menebak-nebak maksudnya. Kadang benar, kadang salah. Dan kalau salah, tentu saja aku dimarahi. Majikan pertamaku adalah sebuah keluarga besar. Rumah mereka begitu megah, bertingkat, dengan marmer mengkilap di setiap lantai. Awalnya aku merasa kagum, tapi kemudian aku sadar bahwa kemewahan rumah itu juga berarti pekerjaan yang jauh lebih berat. Dari pagi hingga larut malam aku membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak, hingga mengurus anak-anak. Badanku sering terasa remuk, tapi aku berusaha tetap tersenyum. Setiap malam sebelum tidur, aku selalu mengingat wajah ibu, ayah, dan adik-adikku. Rindu itu seperti pisau yang menusuk perlahan. Namun, saat ingatan itu datang, aku selalu menguatkan hati dengan berkata, aku di sini demi mereka. Aku harus kuat. Beberapa bulan pertama berjalan cukup normal, meski penuh kelelahan. Namun suatu hari, sesuatu yang tak pernah kuduga terjadi. Sang majikan laki-laki mulai menunjukkan perhatian yang berbeda. Awalnya hanya basa-basi, menanyakan kabar keluargaku di kampung. Lalu lama-lama ia mulai sering memandangku dengan tatapan aneh yang membuatku tak nyaman. Aku mencoba mengabaikannya, tapi suatu malam istrinya sendiri memanggilku. Dengan suara tenang namun tegas, ia menjelaskan sesuatu yang membuat jantungku serasa berhenti. Siti, kamu tahu, di sini ada yang namanya kawin kontrak. Banyak TKW menjalaninya. Suamiku ingin menjadikanmu istri kontrak. Itu halal di sini, dan kamu akan diberi uang lebih. Aku terdiam, tubuhku bergetar. Rasanya aku ingin lari saat itu juga. Aku datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk dinikahi kontrak. Tapi kata-kata majikan perempuanku terus terngiang. Uang lebih. Malam itu aku tidak bisa tidur. Hatiku kacau. Antara harga diri, rasa takut, dan kebutuhan keluarga di kampung. Aku teringat ayah yang masih sakit, biaya rumah sakit yang terus membengkak, serta adik-adikku yang menunggu kiriman uang dariku untuk membayar sekolah. Aku merasa seakan terjebak dalam jebakan yang tak ada jalan keluar. Beberapa hari aku mencoba menolak secara halus. Namun perlahan aku sadar, jika terus menolak, pekerjaanku bisa dipersulit atau bahkan aku dipulangkan dengan tangan kosong. Sementara aku tidak punya pilihan lain. Dengan hati yang remuk, aku akhirnya mengangguk. Hari itu aku resmi dinikahi secara kontrak oleh majikanku. Semua berjalan cepat, hanya formalitas, tanpa rasa bahagia sedikit pun. Tidak ada gaun indah, tidak ada pesta, hanya sebuah perjanjian yang bagiku terasa seperti belenggu. Sejak saat itu, hidupku berubah drastis. Aku bukan hanya seorang pekerja rumah tangga, tapi juga seorang istri kontrak. Setiap hari aku harus berperan ganda, mengurus rumah sekaligus menjalani peran yang berat di luar kehendakku. Kadang aku menatap cermin dan bertanya pada diri sendiri, Siti, apa yang sudah kamu lakukan pada hidupmu? Namun setiap kali aku ingin menyerah, aku teringat lagi alasan mengapa aku berada di tanah Arab, demi keluarga. Aku mengirimkan sebagian besar uang yang kuterima ke kampung. Dan setiap kali ibu menelpon dengan suara haru, mengucap terima kasih, hatiku sedikit lebih tenang. Setidaknya pengorbananku tidak sia-sia. Meski begitu, di lubuk hatiku, aku tahu hidupku sudah tidak sama lagi. Aku mulai menyadari bahwa jalan panjang di negeri orang ini tidak akan berhenti hanya pada satu majikan. Aku merasa seperti boneka yang dipermainkan oleh keadaan. Dan ternyata benar, setelah kontrak dengan majikan pertama ini berakhir, nasibku justru membawaku ke dalam cobaan yang lebih berat, menjadi istri kontrak bagi majikan yang lain. Kontrak pertamaku akhirnya berakhir setelah 1 tahun penuh air mata. Meski terasa lama, waktu itu tetap saja berlalu. Aku berhasil mengirimkan cukup banyak uang ke kampung, untuk biaya sekolah adik-adik, membeli obat ayah, dan sedikit memperbaiki rumah yang hampir roboh.
Saat mendengar ibu bercerita bahwa adikku sudah bisa naik kelas tanpa tunggakan biaya sekolah, hatiku sedikit lega. Setidaknya pengorbananku ada hasilnya. Namun, di balik semua itu, batinku hancur. Hidup sebagai istri kontrak bukanlah sesuatu yang pernah kubayangkan. Luka itu tidak terlihat dari luar. Tapi setiap malam aku merasa jiwaku menangis. Aku ingin pulang, tapi agen tenaga kerja mengatakan kalau aku masih punya kontrak kerja lain yang menunggu. Aku kembali terjebak dalam arus yang tak bisa kuhentikan. Majikan keduaku berbeda dari yang pertama. Ia seorang pria parubaya, kaya raya, tapi hidup sendirian setelah bercerai. Rumahnya lebih sepi, hanya ada beberapa pekerja rumah tangga lain. Awalnya aku berharap di sini hanya bekerja seperti biasa, membersihkan rumah, memasak, dan merawat rumah tangga. Namun, harapan itu cepat pupus. Hanya beberapa minggu setelah aku masuk rumahnya, ia mulai menunjukkan ketertarikan yang sama seperti majikan pertamaku. Tatapan matanya, cara ia berbicara, semuanya terasa familiar. Dan benar saja, suatu malam ia menyampaikan niatnya untuk menjadikanku istri kontrak. Tubuhku langsung lemas mendengar kalimat itu. Rasanya seperti mimpi buruk yang terulang. Aku mencoba menolak dengan halus, mencoba menjelaskan bahwa aku ingin bekerja saja tanpa perjanjian apapun. Tapi ia hanya tertawa kecil dan berkata, "Siti, kamu masih muda, cantik, dan sendirian di negeri orang. Aku bisa memberimu banyak uang. Kau hanya perlu sedikit berkorban." Aku menunduk, air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk. Lagi-lagi aku harus memilih antara harga diri dan kebutuhan keluarga. Aku tahu, di kampung sana ayahku semakin parah sakitnya. Biaya rumah sakit meningkat. Ibu sering menangis di telepon, bingung bagaimana harus membayar obat. Dan di saat yang sama, majikan keduaku menjanjikan uang yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Malam itu aku sholat lama sekali, memohon petunjuk. Namun pada akhirnya, keputusan yang kuambil tetap sama. Aku menerima. Bukan karena ingin, tapi karena merasa tidak punya pilihan. Hari-hari sebagai istri kontrak kedua dimulai. Berbeda dengan yang pertama, majikan keduaku lebih posesif. Ia sering mengatur segala hal, bahkan cara berpakaian. Aku merasa seperti burung yang dikurung dalam sangkar emas. Ada makanan enak, ada tempat tidur empuk, tapi hatiku tetap meronta ingin bebas. Beberapa kali aku mencoba bercerita kepada sesama TKW yang kukenal. Ada yang terkejut, ada juga yang hanya mengangguk karena ternyata mereka mengalami hal serupa. Dari situ aku sadar, kisahku bukan satu-satunya. Banyak perempuan perantauan yang terjebak dalam kawin kontrak demi uang. Namun tetap saja, setiap kali aku menatap cermin, aku merasa seperti kehilangan diriku sendiri. Aku tidak lagi mengenali wajah itu, wajah seorang perempuan desa polos yang dulu penuh mimpi. Yang ada hanya sosok lelah, dengan mata sembab karena terlalu sering menangis diam-diam. Beberapa bulan berlalu. Aku mengirimkan uang lebih banyak ke kampung. Ibu sering mengucap syukur, adik-adikku bisa melanjutkan sekolah, bahkan rumah kami akhirnya diperbaiki atapnya yang bocor. Semua itu membuatku bertahan, meski di dalam hati aku terus terluka. Aku sempat berpikir, mungkin setelah kontrak kedua ini selesai aku bisa pulang dan mengakhiri semuanya. Namun ternyata, nasib berkata lain. Agen kembali datang, membawa kabar bahwa ada majikan lain yang menginginkanku. Hatiku seketika hancur. Aku merasa seperti barang yang dipindah-pindahkan. Tapi sekali lagi, aku tidak berdaya. Demi keluarga, aku harus menerima. Dan itulah awal dari babak baru yang lebih berat lagi, menjadi istri kontrak untuk majikan ketiga. Setelah kontrak dengan majikan kedua berakhir, aku benar-benar berharap bisa pulang ke Indonesia. Aku membayangkan bisa kembali memeluk ibu, menjenguk ayah di rumah sakit, dan melihat adik-adikku tumbuh besar dengan wajah ceria. Namun, kenyataan seringkali tidak seindah doa. Agen tenaga kerja kembali datang dengan kabar yang membuat nafasku sesak. Ada majikan ketiga yang menginginkanku. Aku sempat mencoba menolak. Aku katakan bahwa aku ingin pulang, bahwa aku sudah lelah. Tapi agen hanya menggeleng. Katanya, aku masih terikat kontrak kerja, dan kalau aku menolak, akan ada konsekuensi besar. Uang yang sudah kukirimkan bisa dianggap hutang,
dan aku bisa dipulangkan tanpa sepeser pun. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Hari itu aku menangis sejadi-jadinya. Rasanya hidupku bukan lagi milikku. Aku seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain. Tapi sekali lagi, wajah keluarga di kampung menahan langkahku untuk menyerah. Aku pasrah. Aku ikhlas, meski hati ini terasa hancur berkeping-keping. Majikan ketigaku berbeda dari yang sebelumnya. Ia jauh lebih muda, masih berusia sekitar 30-an. Dari luar, ia tampak sopan, ramah, dan berpendidikan. Namun, kebaikan itu hanya bertahan di awal. Setelah beberapa minggu, ia pun menyampaikan keinginannya, menjadikanku istri kontrak. Saat mendengarnya, tubuhku langsung gemetar. 3 kali. 3 majikan. Aku merasa seperti sedang dihukum atas dosa yang tidak pernah kulakukan. Namun lidahku keluh, aku tidak sanggup berkata apa-apa. Hari itu aku hanya bisa menerima dengan pasrah. Aku resmi menjalani kawin kontrak untuk ketiga kalinya. Dan inilah fase terberat dalam hidupku. Majikan ketigaku tidak hanya menuntutku secara lahir, tapi juga batin. Ia sering memperlakukanku seperti miliknya sepenuhnya. Tidak ada ruang pribadi, tidak ada kebebasan. Bahkan untuk menelpon ibu di kampung pun, aku harus sembunyi-sembunyi. Setiap malam, aku menangis dalam diam. Air mata membasahi bantal, tapi tidak ada yang tahu. Aku merasa jiwaku perlahan mati. Aku tidak lagi mengenali diriku sendiri. Kadang aku bertanya pada Tuhan, sampai kapan aku harus begini? Apakah pengorbanan ini akan pernah berakhir? Namun, di balik semua penderitaan itu, ada hal yang membuatku tetap bertahan, kabar dari kampung. Ibu selalu berkata bahwa uang yang kukirimkan sangat membantu. Ayah bisa mendapatkan perawatan lebih baik, adik-adik bisa tetap sekolah, bahkan salah satu adikku mulai meraih prestasi di sekolahnya. Kata-kata itu seperti obat bagi luka batinku. Meski begitu, rasa bersalah terus menghantuiku. Aku merasa telah menjual hidupku sendiri. Setiap kali aku sholat, aku hanya bisa menangis, memohon ampun, berharap Tuhan mengerti bahwa semua ini kulakukan demi keluarga. Di rumah majikan ketiga, aku semakin merasa terasing. Aku tidak punya teman bicara. Sesama TKW di lingkungan itu pun hanya tahu sedikit tentang diriku, karena aku memilih menyembunyikan kisah ini. Aku takut dicemooh, aku takut dianggap hina. Hari-hari terasa panjang. Aku menjalani rutinitas seperti robot, tanpa semangat. Bahkan terkadang aku berharap waktu bisa melompat cepat ke hari di mana aku bisa pulang. Puncaknya, suatu malam aku benar-benar merasa tidak sanggup lagi. Aku menatap langit-langit kamar sambil berdoa lirih, "Ya Allah, jika memang ini jalan hidupku, kuatkanlah aku. Jangan biarkan aku hancur sepenuhnya. Beri aku kesempatan untuk pulang dengan selamat." Doa itu terus kuucapkan setiap hari. Aku tahu, tidak ada yang bisa menolongku selain Tuhan dan kekuatan hatiku sendiri. Dan akhirnya, setelah berbulan-bulan penuh air mata, kontrak ketigaku pun mulai mendekati akhir. Aku menandai setiap tanggal di kalender dengan coretan kecil, menghitung mundur hari-hari kebebasanku. Walau tubuhku lelah dan jiwaku nyaris hancur, aku masih punya harapan bahwa suatu hari aku akan pulang, meski dengan luka yang tak kasat mata. Hari-hariku bersama majikan ketiga semakin berat. Tubuhku mulai sering sakit-sakitan. Kadang tiba-tiba demam, kadang pusing hebat, bahkan pernah pingsan di dapur saat sedang memasak. Aku tahu tubuhku lelah, terlalu banyak beban yang harus kutanggung. Namun aku selalu memaksa diri bangun, karena aku tidak ingin kehilangan pekerjaan ini. Lebih dari itu, jiwaku semakin hancur. Aku merasa seperti kehilangan arah. Setiap kali bercermin, yang kulihat hanya wajah pucat dengan mata sayu penuh air mata. Aku sering bertanya pada diri sendiri, apakah hidupku hanya akan berakhir di sini? Apakah aku akan selamanya menjadi boneka kontrak yang dipindahkan dari satu majikan ke majikan lain? Yang membuatku semakin tertekan adalah gosip dari sesama TKW. Entah bagaimana, beberapa orang tahu bahwa aku sudah 3 kali menjalani kawin kontrak. Mereka mulai berbisik-bisik, melirikku dengan pandangan merendahkan. Ada yang terang-terangan menyindir. "Wah, Siti ini rezekinya banyak ya. 3 kali jadi istri majikan. Kamu pasti kaya raya." Kalimat itu menamparku. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya kualami.
Mereka hanya melihat uang, tapi tidak merasakan luka batin yang kutanggung. Ingin rasanya aku berteriak dan mengatakan bahwa aku tidak pernah menginginkan semua ini. Tapi aku memilih diam. Aku tahu, membela diri hanya akan memperburuk keadaan. Malam-malamku semakin panjang. Aku tidak lagi bisa tidur nyenyak. Seringkali aku hanya duduk di pojok kamar, menatap kosong ke dinding sambil menahan isak. Aku merasa sendirian di dunia ini. Tidak ada yang benar-benar mengerti penderitaanku. Namun, setiap kali telepon dari kampung masuk, aku kembali menemukan alasan untuk bertahan. Suara ibu selalu menjadi obat untuk hatiku. Ia bercerita bahwa ayah sedikit membaik berkat pengobatan yang lebih teratur. Adik-adikku juga semakin semangat sekolah karena tidak lagi khawatir soal biaya. Bahkan, adikku yang paling kecil mulai bercita-cita menjadi dokter. Aku menangis mendengar itu. Ada rasa bahagia yang sulit digambarkan, bercampur dengan perih yang makin dalam. Aku sadar, semua penderitaanku di sini telah membuka jalan bagi masa depan keluargaku di kampung. Itu saja yang membuatku masih sanggup melangkah. Namun, cobaan belum berhenti. Suatu hari, aku mendapat kabar buruk, ayahku kembali drop dan harus dirawat intensif. Biayanya tidak sedikit. Ibu menangis di telepon, suaranya bergetar, "Nak, kalau tidak ada uang tambahan, entah bagaimana nasib ayahmu." Saat itu, aku merasa dunia runtuh. Aku ingin sekali pulang, berada di samping ayah di saat-saat sulitnya. Tapi aku tahu, itu mustahil. Aku hanya bisa mengirim uang sebanyak yang kupunya, sambil berdoa agar Tuhan memberi ayah umur panjang. Hari-hari berikutnya benar-benar menjadi ujian terberat. Aku bekerja dengan tubuh lemah, sambil menahan tangis setiap kali mengingat ayah. Kadang aku merasa tidak sanggup lagi, ingin kabur, ingin berhenti. Tapi kemudian aku teringat wajah ibu, ayah, dan adik-adikku. Merekalah alasan aku tetap berdiri. Di balik semua itu, aku mulai belajar sesuatu. Hidup memang penuh luka, tapi selalu ada makna di baliknya. Aku sadar, pengorbananku bukan sia-sia. Meski tubuhku menderita, keluargaku bisa tersenyum. Dan itulah yang membuatku tetap bertahan. Waktu berjalan lambat, tapi akhirnya kontrak ketigaku semakin mendekati akhir. Aku menghitung hari dengan penuh harap. Meski gosip terus berdengung, meski tubuhku lelah, aku tetap berpegang pada satu doa. Semoga aku bisa pulang dengan selamat, membawa hasil untuk keluarga, dan meninggalkan semua luka ini di tanah perantauan. Aku tahu, ujian belum berakhir. Justru di penghujung perjalanan, cobaan paling besar menantiku, menghadapi kenyataan pahit tentang kepulangan. Hari-hari terakhir kontrakku bersama majikan ketiga akhirnya tiba. Aku menghitung setiap detik dengan perasaan campur aduk. Bahagia, takut, lega, sekaligus hancur. Bahagia karena akhirnya aku bisa pulang, kembali menginjak tanah air dan bertemu keluargaku. Takut karena aku tidak tahu bagaimana mereka akan memandangku setelah semua yang terjadi. Lega karena penderitaan panjang ini akan segera berakhir, tapi juga hancur karena luka batin yang kupikul tidak akan pernah hilang. Malam sebelum keberangkatan, aku berdoa lama sekali. Air mata tak berhenti mengalir. Aku bersyukur karena masih diberi kesempatan pulang, tapi di sisi lain aku merasa seperti seorang prajurit yang pulang dari medan perang dengan tubuh penuh luka. Luka itu mungkin tak terlihat, tapi jelas terasa. Pagi itu, mobil agen menjemputku. Aku membawa koper besar, tapi di dalamnya hanya ada beberapa baju, oleh-oleh sederhana, dan sedikit perhiasan murahan yang kubeli untuk adik-adik. Yang sebenarnya kubawa hanyalah rasa sakit, kenangan pahit, dan uang hasil kerja keras bertahun-tahun. Sesampainya di Bandara Indonesia, aku langsung tersungkur sujud di lantai. Hidungku mencium aroma tanah air, dan air mataku semakin deras. Betapa rindunya aku dengan udara kampung, dengan bahasa yang kupahami, dengan senyum tulus tanpa pamrih. Di luar bandara, kulihat ibu dan adik-adikku sudah menunggu. Mereka berlari ke arahku sambil menangis. Aku memeluk ibu erat-erat, seakan tak ingin melepaskannya lagi. Tangis kami pecah, orang-orang di sekitar ikut terharu menyaksikan. "Nak, kamu sudah pulang. Kamu sudah pulang," bisik ibu dengan suara bergetar. Aku hanya bisa mengangguk. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaanku saat itu.
Semua rasa sakit yang kualami di negeri orang seolah terbayar dengan pelukan hangat keluarga. Namun, kebahagiaan itu tidak sepenuhnya utuh. Beberapa hari setelah aku pulang, ayahku berpulang ke rahmatullah. Aku sempat menangis histeris, merasa gagal karena tidak bisa berada di sisinya saat ia berjuang melawan sakit. Tapi ibu menenangkanku. Jangan salahkan dirimu, nak. Justru berkat pengorbananmu, ayahmu bisa mendapatkan pengobatan yang lebih baik. Dia pergi dengan tenang, bangga padamu. Kata-kata itu menenangkan hatiku. Meski kehilangan ayah begitu menyakitkan, setidaknya aku tahu beliau bangga dengan pengorbananku. Hari-hariku di kampung perlahan kembali normal. Aku menggunakan uang hasil kerjaku untuk memperbaiki rumah, menyekolahkan adik-adik, dan membantu kebutuhan ibu. Namun, setiap malam aku tetap terjaga, terkenang semua yang kualami di Arab. Luka itu tidak bisa hilang begitu saja. Ada kalanya aku merasa malu, merasa hina. Tapi ibu selalu mengingatkanku. Jangan pernah merasa rendah, Siti. Kamu pahlawan untuk keluarga ini. Tanpa kamu, entah bagaimana nasib kami. Kata-kata itu membuatku sadar. Meski jalanku penuh air mata, aku sudah melakukan yang terbaik. Aku bukan korban, tapi pejuang. Kini, aku memilih untuk tidak lagi kembali ke Arab. Aku mencari pekerjaan sederhana di kampung, meski hasilnya kecil. Bagiku, hidup sederhana bersama keluarga jauh lebih berarti daripada harus kembali menjalani derita di negeri orang. Setiap kali aku melihat adik-adikku tersenyum, aku merasa semua pengorbanan itu tidak sia-sia. Luka yang kutanggung mungkin tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Tapi dari luka itu aku belajar arti keteguhan hati, arti cinta keluarga, dan arti pengorbanan seorang wanita. Dan kepada siapapun yang mendengar kisahku, aku hanya ingin berpesan, jangan pernah menilai seorang TKW hanya dari luarnya. Di balik senyum mereka, tersimpan lautan air mata. Di balik keberanian mereka merantau, ada pengorbanan yang luar biasa. Aku, Siti, hanyalah satu dari sekian banyak wanita yang berjuang di tanah perantauan. Kisahku mungkin pahit, tapi darinya aku belajar satu hal penting, bahwa kasih sayang keluarga adalah alasan terkuat untuk bertahan hidup.